Halo, shalom teman-teman semua. Buat anak-anak muda, zona orang-orang muda yang ada di Purwokerto, senang banget bisa nyapa teman-teman semua lagi, sekalipun cuma lewat online. Tapi bersyukur banget bisa nyapa teman-teman semua dan Kak Ijen di sini berdoa buat teman-teman semua, semuanya dalam keadaan sehat, kuat, diberkati Tuhan, dan pastinya tetap ada dalam perlindungan Tuhan ya teman-teman. Nah, sebelum nanti Kak Isin bakal sharing firman Tuhan lebih lanjut, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu Bapa. Di tengah keadaan yang sulit seperti saat ini pun kami masih boleh beribadah, kami boleh bersama-sama masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Ini sungguh suatu sukacita bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami Bapa yang sebentar akan mendengarkan firman-Mu, kami boleh memiliki tanah hati yang subur Bapa, sehingga setiap benih yang ditaburkan Bapak itu boleh tertanam dengan baik Tuhan, berakar dengan kuat, bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat kali ganda, bisa menjadi berkat bagi setiap anak-anak muda-Mu, dan bahkan bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar anak-anak muda-Mu Bapak. Terima kasih, dan urapi hamba-Mu ini Bapak, layakkan, kuduskan, sucikan, juga pakai lidah bibir hamba-Mu ini Bapak untuk bisa menyampaikan pesan-Mu saja Bapak, bukan apa yang menjadi keinginan hatinya hamba-Mu ini Bapak, tapi apa yang menjadi keinginan-Mu Bapa, itu yang hamba-Mu sampaikan Bapa. Terima kasih, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, hari ini tema yang Kak Izin bakal bawain itu tentang lalang di antara gandum. Kita langsung buka aja di Matius 13. Ini kita langsung baca yang di tengah-tengahnya aja ya. Nanti teman-teman silahkan baca sendiri satu perikop ini. Tapi kita langsung baca di Matius 13 ayat yang ke-26 sampai yang ke-30. Matius 26 sampai yang ke-30. Udah ketemu semua? Kalau teman-teman mau mengikuti baca enggak apa-apa. Kalau mau baca dalam hati juga boleh. Yang penting teman-teman memperhatikan. 1, 2, 3. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Amin. Nah teman-teman, mungkin teman-teman udah gak asing tentang perumpamaan ini. Nanti kalau teman-teman baca di ayat-ayat yang selanjutnya juga di situ nanti ada perikop tersendiri di mana Tuhan menjelaskan tentang perumpamaan tersebut ya. Cuman yang menarik teman-teman di sini, ketika beberapa waktu yang lalu Kak Ijen baca lagi tentang perikop ini, Kak Ijen dapat suatu pengertian hikmat, sesuatu yang baru sih Tuhan bukakan buat Kak Ijen. Nah, semoga ini juga bisa berkat buat teman-teman semua. Nah, yang menarik buat Kak Ijen di sini adalah ketika Kak Ijen baca ini, yang menjadi perhatiannya Kak Ijen adalah ketika Tuhan Yesus di sini berkata untuk membiarkan ilalang itu tetap tumbuh dan bisa bertumbuh bersama dengan gandum. Nah, itu istilahnya kan kayak apa yang ditaburkan oleh si iblis, apa yang diberikan oleh si iblis itu kayak sengaja Tuhan izinkan, Tuhan biarkan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Nah, kalau di sini dalam perumpamaan ini mungkin gambaran apa yang ditaburkan si iblis itu adalah anak-anaknya iblis gitu ya, mungkin yang memberikan kekecewaan, jadi batu sandungan, yang nggak tahu kebenaran dan segala macamnya. Kak Izin dapat pengertian yang juga lebih luas. Apa yang ditabur iblis itu nggak cuma sekedar orang-orang yang ada di sekitar kita yang menjadi batu sandungan atau yang belum kenal Tuhan, tetapi kita tahu yang ditaburkan oleh si iblis itu seringkali banyak hal yang jahat gitu kan. Ya bisa dosa, ya bisa pergumulan, bisa persoalan, bisa permasalahan apapun itu gitu kan. Itu yang ditabur sama si iblis. Nah, jadi perumpamaan ilalang ini Kak Izin juga bisa gambarkan bahwa ilalang ini itu gambaran seperti masalah
pergumulan, pencobaan yang datang, yang ditaburkan oleh si iblis, yang bertujuan untuk menghipit kehidupan anak-anak Tuhan gitu teman-teman. Dan tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa sih kok di situ sampai di ayat yang ke-30 Tuhan berkata udah biarin aja, nggak apa-apa, biar mereka bertumbuh bersama-sama gitu kan. Kan sesuatu hal yang aneh gitu ya, kok bisa sih Tuhan membiarkan masalah itu atau apa yang ditaburkan oleh si jahat gitu kan, itu nggak baik, kok malah Tuhan biarin gitu kan. Padahal mungkin kalau kita pikir dengan kuasanya Tuhan, bisa kan Tuhan dengan mudahnya udah ini dicabut aja gitu kan, dihilangin dengan sekali jentikan jari gitu kan. Mungkin bisa hilang semua masalah pergumulan ataupun mungkin orang-orang yang menjengkelkan ini yang bikin kita sakit hati ataupun kecewa gitu. Tapi kok kenapa Tuhan izinkan gitu? Karena kita mau cari tahu kenapa. Dan di sini ada satu alasan yang Kak Ijen dapat yang sudah mungkin menggambarkan keseluruhan gitu ya, kenapa Tuhan izinkan permasalahan itu ada dalam kehidupan kita untuk menghibit kita. Tuhan biarkan ilalang itu tetap bertumbuh, Tuhan gak buang semuanya itu, adalah karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan mau kita bertumbuh dan berbuah, dan Tuhan gak mau kita binasa. Lah kok bisa gitu kan? Yang pertama gitu kan, tadi Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Di Roma 8 ayat 28, ya nanti teman-teman baca aja atau sempat buka ya, dibuka Roma 8 ayat 28 kan. Kita semua tahu ayatnya berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang mengasihi Yesus Kristus, yang terpanggil sesuai rencana Allah gitu kan. Nah dari ayat ini jelas gitu ya, semua yang terjadi dalam kehidupan kita Tuhan sudah rancangkan itu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tadi dikatakan jangan kalau nanti dicabut, takutnya gandum-gandum itu juga ikut tercabut. Nah kalau gandumnya tercabut otomatis mati gitu kan. Begitupun mungkin dalam kehidupan kita, kalau permasalahan atau persoalan atau mungkin juga orang-orang yang menjengkelkan yang ada sekitar kita itu Tuhan buang atau Tuhan singkirkan, itu mungkin gak baik buat kita, mungkin gak membuat kita menjadi dewasa, gak membuat kita bisa berproses gitu kan. Jadi Tuhan pasti tahu yang terbaik buat kita. Terus kemudian adalah Tuhan mau kita bertumbuh, berbuah, dan Tuhan gak mau kita binasa. Kenapa kok gitu kan. Di Yohanes 3 ayat 16, ini ayat yang terkenal banget. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap kita yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini benar-benar dikatakan jelas bahwa karena kasihnya Tuhan itu begitu besar buat kita, Dia nggak mau kita binasa, tapi kita dapat beroleh hidup yang kekal gitu. Lah terus apa hubungannya sama gandum dan ilalang tadi gitu kan? Sekarang gini teman-teman, kita tahu ya yang namanya gandum itu sama ilalang berbeda ya. Kalau gandum dia bisa berbulir, ada hasilnya, tapi kalau ilalang dia cuma kayak rumput liar gitu kan. Nah, ketika ilalang itu dicabut, kalau memang buah gandumnya ini belum menghasilkan, belum berbulir secara matang gitu kan. Ketika dicabut otomatis gandumnya kecabut, otomatis gandumnya akan mati karena entah gimana ketika mereka bertumbuh itu ribet lah, mungkin akarnya saling sambung menyambung gitu kan. Itulah uniknya tanaman gitu kan, dan mungkin itu yang menjadikan berbahaya gitu kan. Dan ketika itu tadi gandum itu cabut, dia mati, otomatis dia nggak bisa lagi berbuah. Dan padahal kita tahu kalau tanaman ataupun pohon yang tidak berbuah itu pasti akan diikat dan dibuang ke dalam api gitu kan. Ada ayatnya di Matius 3 ayat yang ke-10. Matius 3 ayat yang ke-10 Kak izin bacain. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, jelas banget, kapak sudah tersedia di setiap akar pohon, dan setiap pohon yang tidak berbuah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah itu yang Tuhan gak mau gitu loh. Jadi Tuhan memang izinkan masalah itu ada, Tuhan izinkan pergumulan, persoalan, ataupun orang-orang yang menjengkelkan, ataupun orang-orang yang membuat kita kecewa,
sakit hati, apapun itu ada dalam kehidupan kita, ada di sekitar kita, adalah karena Tuhan mau kita tetap berbuah, supaya ketika kita berbuah kita nggak ditebang, kita nggak dimasukkan ke dalam api, tetapi kita masuk ke dalam lumbungnya Allah. Lumbungnya Allah ini tuh gambaran kerajaan surga, teman-teman. Jadi ketika kita bisa berbuah, kita menghasilkan buah yang baik, bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, kita akan dikumpulkan dan kita pada akhir zaman nanti kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga dan tinggal di sana selama-lamanya gitu kan. Nah, jadi itu alasan-alasannya teman-teman, kenapa Tuhan nggak mau buru-buru mencabut ilalang atau masalah atau persoalan ataupun menyingkirkan orang-orang yang menjengkelkan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan pengen kita berproses, pengen kita jadi dewasa, pengen kita mateng, pengen kita bisa berbuah, bisa menghasilkan sesuatu yang berguna dan bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan nggak mau kita binasa, teman-teman. Di sini ada perkataan Paulus yang cukup bagus gitu kan, di Filipi 1 ayat yang ke-22, bagiku hidup adalah bekerja untuk memberi buah. Nah, itu yang harus kita teladani, teman-teman, dari kehidupan Paulus gitu kan. Bahkan di situ dikatakan sama si Paulus gitu kan, di ayat yang ke-21 sebelumnya, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan gitu. Jadi ketika dia hidup, ya dia hidup bagi Kristus, dia hidup seperti Kristus gitu kan. Dan hidup bekerja untuk memberi buah. Dan begitu pun dalam kehidupan kita, itu yang Tuhan mau gitu kan. Jadi melalui setiap proses, melalui hal-hal yang ada di sekitar kita, itu Tuhan mau kita belajar, kita menjadi tanaman gandum yang kuat, yang sekalipun dihimpit masalah kita tetap bisa berbuah dan menghasilkan suatu kemuliaan bagi nama Tuhan gitu kan. Nah, tapi nggak berhenti sampai situ, teman-teman. Sekarang kita udah tahu alasannya apa, kenapa Tuhan izinkan semua itu terjadi. Tapi kan kita juga harus tahu kan gimana caranya kita bisa mengatasi ilalang-ilalang yang menghimpit kehidupan kita, masalah-masalah yang menghimpit kehidupan kita, bahkan mungkin orang-orang yang mengecewakan kehidupan kita, supaya ketika ilalang itu terus menghimpit kita nggak menjadi mati, kita nggak menjadi hilang harapan, kita nggak menjadi lesu, tapi kita tetap bisa keluar sebagai pemenang gitu kan. Di sini Kak Izin punya 3 poin gimana caranya untuk kita bisa tetap keluar sebagai pemenang gitu kan. Puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat gitu kan. Dan semoga ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semua. Yang pertama, teman-teman, adalah tertanam dan bertumbuh dengan baik di suatu gereja lokal ataupun satu komunitas rohani. Teman-teman bisa buka di 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, Kak izin bacain, teman-teman menyimak. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jelas ya teman-teman dari ayat ini gimana pentingnya yang namanya ibadah, gimana pentingnya namanya gereja, pentingnya komunitas rohani gitu teman-teman. Kayak di sini juga nggak mungkin bilang di dalam gereja itu bakal bersih, kita nggak bakal ngalami yang namanya masalah, nggak mungkin ada yang namanya ilalang yang menghimpit kita, nggak teman-teman. Tapi dengan adanya kita di dalam suatu komunitas, dengan adanya kita di dalam suatu ibadah gitu kan, tadi dikatakan itu baik karena mengandung janji-janji buat kehidupan kita yang sekarang maupun kehidupan kita yang nanti gitu kan. Nah, ketika kita ada di satu komunitas, teman-teman, komunitas yang baik, komunitas yang benar, di dalam suatu komunitas rohani gitu kan, di sana kita akan pastinya menerima yang namanya firman Tuhan. Kita terima dengar kesaksian teman-teman kita yang bisa menguatkan kita. Kita di sana juga dapat urapan yang baru, sukacita, kekuatan, hadirat Tuhan gitu kan. Di sana kita dapatkan semuanya. Mungkin kerohanian kita yang mungkin selama ini lesu, kita dibangkitkan lagi gitu kan. Api kita yang sudah mulai redup, Tuhan bakar lagi buat menyala-nyala lagi gitu kan. Ini benar-benar penting teman-teman, sama kayak buah tanaman gitu kan. Kayak gandum ini gitu kan, dia penting untuk dia tetap ada di dalam satu tanah gitu kan, media tanam yang baik gitu kan. Ketika dia ada di satu media tanam yang baik, sekalipun dia dihimpit ilalang, tapi karena memang sekitarnya baik, dia akan mendapatkan nutrisi yang cukup, dia tetap akan mendapatkan kebutuhannya gitu kan, air yang dibutuhkan buat dia bertumbuh, nutrisi yang dia butuhkan buat bertumbuh gitu kan. Dan akhirnya dia bisa tetap bertumbuh, menghasilkan bulir, buah yang baik, dan bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitupun kehidupan kerohanian kita, teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman meninggalkan ibadah yang ada. Sekalipun sekarang kita beribadah lewat online, tapi ini juga penting teman-teman. Kita harus terus
dipenuhi, kita harus terus ditabur, kita harus terus dibakar terus apinya gitu kan, supaya kita nggak menjadi mati, kita nggak menjadi padam api rohaninya, tapi kita tetap menyala-nyala gitu kan. Itu gambarannya teman-teman. Kita tahulah tanaman itu butuh media tanah atau media tanam yang baik. Begitupun kita juga butuh media untuk kita hidup yang baik itu. Kita butuh lingkungan yang baik, kita butuh lingkungan yang menyupport kita gitu kan. Ketika kita di gereja, kita mungkin punya masalah, ada teman-teman, ada kakak-kakak rohani, kakak-kakak pembina yang mungkin menyemangati kita, yang peduli sama kita gitu kan. Ataupun sekalipun gak ada orang yang peduli sama kita di dalam gereja, ketika kita di gereja, kita ketemu Tuhan, kita ngerasain dari Tuhan, di sana pun kita ketemu pribadi yang justru yang paling mengasihi kita, yang benar-benar paling mengerti kita gitu kan. Jadi terus kejar hadiratnya Tuhan teman-teman melalui komunitas dan gereja, dimanapun teman-teman akan ditempatkan. Mungkin sekarang teman-teman di Purwokerto, nanti mungkin teman-teman lulus sekolah ataupun mau kerja, lulus kuliah, teman-teman mungkin bakal ditempatkan di kota yang lain. Teman-teman harus dapat satu gereja lokal, jangan sampai teman-teman pindah-pindah. Kenapa? Pindah-pindah itu juga nggak baik teman-teman. Sama seperti tanaman, ketika dia ditanam satu, pertama misalnya teman-teman tanam nih pohon apa kayak terserah gitu kan, nggak harus gandum gitu kan, di Batu Raden itu kan daerahnya dingin ya teman-teman, mungkin sana juga ada sumber mata air yang melimpah gitu kan. Seminggu setelahnya dipindah ke Pramuka, pindah ke depan gereja gitu kan, tandus, kering, panas, berdebu gitu kan. Terus nanti seminggu lagi teman-teman pindah lagi ke daerah mana lagi tuh, udah lupa Purwokerto teman-teman, aduh udah lama nggak pulang gitu kan, kemana lagi, kayak nanti seminggu mana pindah lagi gitu kan. Ini nggak baik buat tanaman teman-teman, karena tanaman ini nggak akan bisa menyesuaikan dan akarnya nggak bisa bertumbuh dengan baik karena dia berubah-ubah gitu kan, akarnya nggak bertumbuh dengan baik, sehingga dia nggak bisa punya pendirian yang kuat, dia juga nggak bisa mendapatkan nutrisi yang baik karena dia nggak bisa mencapai sumber mata airnya gitu kan, karena kan akar harus masuk ke dalam gitu ya, setahu Kaizen gitu kan. Nah itu pun juga sama gambarannya seperti kehidupan Qur'annya kita. Kalau kita pindah-pindah, Kaizen nggak bilang gereja A, B, C itu beda-beda ataupun jelek ataupun sesat, enggak teman-teman. Setiap gereja tuh pasti dari Tuhan gitu. Semua gereja tuh sama teman-teman. Cuman ketika kita di gereja A, kita tahu dia gerejanya punya dasar firman Tuhan mungkin A, gereja B mungkin dasar firmannya B, gereja C dasar firmannya C gitu kan. Dan ketika kita pindah-pindah gitu teman-teman, kita bingung gitu kan, aduh aku harus punya dasar iman yang mana gitu kan, dasar pengertianku yang mana gitu kan. Dan ketika kita nggak punya dasar pengertian rohani yang pasti gitu kan, berubah-ubah, akhirnya kita nggak punya iman yang kuat, akar imannya kita tuh nggak bertumbuh. Akhirnya ketika datang penyesatan, ketika datang masalah, ketika datang pencobaan, orang-orang yang mengecewakan hatinya kita gampang kecewa, kita gampang sakit hati, kita gampang putus asa, kita gampang menyerah gitu kan, kita gampang tersesat ketika orang mungkin jelek-jelekin Alkitabnya, kita ngomong itu sesat gini gini gini, ini loh nggak mungkin, nyata nggak mungkin ini, kita jadi bingung gitu kan. Nah ini jangan sampai teman-teman. Jadi pastikan teman-teman tertanam dan bertumbuh di satu gereja lokal, di tempat dimana teman-teman ditempatkan sama Tuhan Yesus gitu kan. Ya itu yang pertama teman-teman, jadi pastikan teman-teman tertanam dan bertumbuh dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kuatkan dan perbesar akar, atau Kaizen bilang di sini lebih ke bayar harga teman-teman. Kenapa sih kok bayar harga gitu kan? Kita buka dulu deh di Kolose 2 ayat yang ke-7. Kaizen juga agak lupa sih, jadi kita buka ayatnya dulu aja. Mana Kolose 2 lewat Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7 Kaizen bacain, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dikatakan di situ tadi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia teman-teman. Jadi penting banget buat kita bisa terus menguatkan akar iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus teman-teman. Sama seperti tanaman, dia harus sebelum dia nanti tumbuh ke atas, dia harus tuh kuatkan akarnya dulu, cari gitu kan sampai dia nemu sumber
air gitu kan. Ya kan akar kan fungsinya untuk mencari sumber nutrisi dan air gitu kan, sama ke dalam tanah gitu kan. Dia terus bertumbuh dan bertumbuh gitu kan. Dan ketika dia nantinya menemukan sumber mata air yang sudah tepat gitu kan, sumber mata air yang dia butuhkan gitu, akhirnya dia bisa bertumbuh dengan baik dan berbuah berlimpah-limpah gitu kan. Nah, begitupun dalam kehidupan kita, teman-teman. Kita perlu bayar harga untuk iman kita ataupun akar iman kita ini bisa bertumbuh, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang lain yang belum kenal Tuhan, mereka capek pulang aktivitas segala macam, malam mau tidur tinggal tidur gitu kan. Kita yang udah capek-capek atau mungkin kita lebih capek pulang masih harus baca Alkitab dulu, kita harus berdoa dulu, cari hadiratnya Tuhan, kita cari sumber mata airnya kita gitu kan, sampai kita dapat sumber mata airnya kita gitu kan. Kalau yang lain mungkin nggak perlu bekerja keras, kita harus bekerja keras gitu kan, kita bayar harga lebih gitu kan. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, karena ketika kita terus bayar harga lebih gitu kan, nanti akar kita tuh terus makin kuat dan sampai nanti di titik dimana kita menemukan sumber mata air itu adalah Tuhan sendiri gitu kan. Kak Izin gambarkan air itu seperti Roh Kudus, anugerah, kemurahan, kebaikan Tuhan, berkat dan segala macamnya gitu ya. Itu gambarannya air gitu, teman-teman. Dan ketika akar kita sudah mencapai ke nanti dasarnya, sudah mencapai ke sumber mata air yang tepat gitu kan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita benar-benar bisa menyentuh Tuhan gitu kan, atau mungkin menyentuh Tuhan gitu kan, menyentuh sumbernya itu, otomatis kehidupan kita akan otomatis melesat tumbuh, teman-teman, ke atas gitu kan. Jadi teman-teman percaya aja, teman-teman, harga yang teman-teman bayarkan itu di hadapan Tuhan nggak akan pernah yang namanya sia-sia. Setiap harga yang teman-teman bayarkan semakin banyak, Tuhan akan semakin lihat dan Tuhan pasti akan semakin berkati kehidupan teman-teman. Jadi ketika teman-teman bisa mendapatkan sumber yang benar, teman-teman nggak akan kalah nih sama ilalang-ilalang yang lainnya gitu. Teman-teman nggak akan kalah sama masalah-masalah yang menghimpit, sama orang-orang yang membuat kecewa gitu kan, karena teman-teman sudah punya pegangan yang kuat gitu kan. Teman-teman sudah dapat sumber mata airnya gitu. Ketika mereka tumbuh ke atas lebih besar, tapi mereka mungkin di dalamnya akarnya nggak kuat gitu kan, masalah-masalah itu atau orang-orang yang mengecewakan itu, kita nggak khawatir ketika kita ada masalah, ada apa gitu kan, karena kita punya sumber yang tepat gitu kan. Kita nggak pernah kehabisan air, kita nggak pernah kehabisan nutrisi, kita nggak pernah kehabisan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, sekalipun kita dihimpit seperti apapun ya, karena akarnya kita kuat, teman-teman. Jadi penting banget buat kita terus menumbuhkan dan menguatkan akar kita. Itu yang kedua, teman-teman. Tadi dasar ayatnya di Kolose 2 ayat yang 7 ya, teman-teman. Dan poin yang ketiga ini adalah miliki target pertumbuhan yang tinggi atau agresif, teman-teman. Nah, ini juga salah satu poin yang penting banget, yang ternyata Kak Isin juga baru sadar. Ternyata Kak Isin orangnya juga cukup ambisius ternyata, dan dari dulu Kak Isin selalu memasang target-target rohani yang bisa dibilang agresif dan tinggi-tinggi gitu loh. Dulu ketika Kak Isin belum mengalami Tuhan secara pribadi, terus dulu kan Kak Isin harus pindah ke Semarang gitu kan buat lanjut studi kuliah, dan juga sampai sekarang, sampai Kak Isin bekerja gitu kan. Tapi dulu pas Kak Isin mau berangkat ke Semarang, Kak Isin ingat gitu kan, Kak Isin ngalami banyak hal gitu kan di Purwokerto gitu kan, lihat kesaksian dari mungkin Chris, si Stevie, dari Van, dari teman-teman yang lain gitu kan. Mereka ngalami mujizatnya Tuhan, mereka juga sudah mengalami berbahasa roh dan segala macamnya, mungkin yang belum pernah Kak Ijen alami gitu kan. Kak Ijen belum mengalami Tuhan secara pribadi gitu kan waktu itu kan. Dan ketika Kak Ijen mau berangkat ke Semarang waktu itu, Kak Ijen malam-malam ingat banget di travel, Kak Ijen cuma bilang satu, Tuhan, sekarang aku mau ke Semarang, tapi aku di Semarang nggak mau hidupku sama lagi kayak yang dulu, tapi aku mau punya target, aku harus ngalami Tuhan secara pribadi, aku harus berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, aku harus ngalami Tuhan secara pribadi, aku harus ngalami yang mungkin dulu aku cuma dengar dari kata-kata orang, aku cuma bisa ngeliat orang ngalami A, B, C, D bersama Tuhan. Kali ini aku nggak cuma mau lihat, aku nggak cuma mau dengar Tuhan, tapi aku mau mengalaminya sendiri di Semarang gitu kan, teman-teman. Dan itu yang jadi target rohaninya Kak Ijen gitu kan, dan itu yang Kak Ijen kejar, meskipun Kak Ijen nggak tahu gimana caranya gitu kan. Itu yang terus Kak Ijen kejar gitu kan waktu itu pas Semarang, pasang target untuk terus bertumbuh gitu kan. Dan akhirnya satu waktu Tuhan izinkan Kak Ijen benar-benar ngalami Tuhan secara pribadi. Akhirnya Kak Ijen
benar-benar ketemu Tuhan, Kak Isen ngerasain Tuhan datang memeluk Kak Ijen. Itu pertama kalinya Kak Isen ngerasain kasih yang besar banget lah, kasih yang nggak terbatas gitu kan. Kak Isen ngerasa nggak layak, Kak Isen ngerasa sebenarnya bukan siapa-siapa, tapi Tuhan datang memeluk Kak Ijen gitu kan. Itu benar-benar momen yang paling luar biasa indah lah gitulah. Waktu sampai Kak Ijen tuh ngalami yang namanya holy laughter, kalau teman-teman tahu itu kayak tertawa di dalam roh. Bener-bener Kak Ijen tuh ketawa sukacita, rasanya tuh meluap-luap dari hati itu semalam-malaman. Itu dari jam berapa? Itu mungkin 4 jam, 5 jam, 6 jam mungkin ada. Itu bener-bener nggak bisa berhenti, bahkan sampai pergi naik motor aja itu bisa ketawa nangis sendiri di motor gitu kan, saking sukacitanya gitu kan. Dan nggak berhenti sampai situ aja teman-teman. Kak Ijen selama 5 tahun kuliah, Kak Ijen nggak pernah yang namanya bingung bayar kuliah. Dan ini Kak Ijen buka aja sama teman-teman, mungkin teman-teman juga ada yang pernah tahu ceritanya Kak Ijen soal ini. Kak Ijen selama sekolah dari SD sampai SMA yang namanya bayar uang sekolah tuh pasti telat. Bahkan telat tuh bisa sampai 6 bulan satu semester sendiri teman-teman. Dan setiap kali mau bayar uang sekolah itu karena kepepet, karena mau ujian. Kalau nggak bayar tuh nggak boleh ikut ujian teman-teman. Dan Kak Isen tuh tahu waktu itu tuh orang tuanya Kak Isen tuh sampai bingung cari uang kemana, pinjam kemana. Wah, nggak karu-karuan lah teman-teman. Kak Isen sampai malu sendiri di sekolah gitu kan sama teman-temannya Kak Isen gitu kan. Tapi ketika Kak Isen kuliah, Kak Isen benar-benar pengen ngalami mujizat-mujizat yang dulu diceritakan sama orang lain. Kak Isen pengen ngalami. Kak Isen benar-benar ngalami setiap jatuh tempo buat bayar uang kuliah, nggak pernah telat, nggak pernah kurang, sepeser pun nggak pernah kurang teman-teman, sampai Kak Isen bisa lulus. Buat makan teman-teman, ya ampun, dulu buat bayar SPP aja yang cuma sebulan sekali atau 6 bulan sekali dibayarkan aja susah. Apalagi sekarang Kak Ijen di Semarang harus bayar kos, harus bayar uang buat makan, bensin dan segala macamnya. Kak Ijen bertahan sampai sekarang. Bahkan beratnya Kak Ijen nambah banyak di Semarang, 20 kilo mungkin ada gitu kan. Benar-benar itu karena pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan gitu kan. Dan banyak lagi lah teman-teman yang kalau mungkin diceritain Kak Isin ngalami mujizat-mujizat, ngalami bersama Tuhan tuh luar biasa banget teman-teman. Dan Kak Isin cerita gini karena Kak Isin pengen memotivasi teman-teman semua, memacu teman-teman semua. Jangan mau jadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa aja, yang gak pernah ngalami apa-apa. Yang penting cukup aku percaya sama Tuhan, yang penting cukup aku kenal Tuhan. Itu menurut Kak Isin ya oke, mungkin kita selamat gitu. Tapi apa enaknya sih teman-teman kita punya Tuhan yang luar biasa tapi kita nggak ngalami luar biasanya Tuhan gitu kan. Buat apa sih kita punya Tuhan yang begitu kaya tapi kita nggak ngalami kekayaannya gitu kan. Buat apa sih kita punya Tuhan yang punya berbagai macam mujizat tapi kita nggak pernah ngalami mujizatnya. Bener-bener hampa lah hidupnya kita, mau sampai kapan sih kita bertahan gitu kan. Dan ketika kita bisa terus ngalami mujizat itu, Tuhan, kita ngalami Tuhan secara pribadi, itu membuat kita makin kenal sama Dia. Itu membuat kita setiap hari selalu terpesona, membuat kita nggak pernah bisa meninggalkan Dia. Itu pun juga menguatkan iman kita, menguatkan akar iman kita gitu kan teman-teman, membuat kita bisa terus bertumbuh. Nah itu kesaksiannya Kak Ijin sih teman-teman. Jadi penting banget buat kita punya yang namanya target rohani. Jadi mulai sekarang teman-teman mungkin setelah dengerin ini punya kepikiran ide, aku punya target rohani lah, aku pengen ngalami Tuhan secara pribadi, aku pengen misalnya dipeluk Tuhan, aku pengen datang Tuhan, mungkin dibawa ke surga, dibawa kemana gitu kan. Nggak ada yang mustahil gitu loh buat Tuhan kalau Tuhan izinkan. Yang penting kita benar-benar mau bayar harganya, kita mau kejar Tuhan dan cari Tuhan gitu kan. Ini kita buka di Galatia 6 ayat yang ke-8. Galatia 6 ayat yang ke-8, Kak Izin bacain. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah makanya kenapa Kak Isen bilang di sini penting buat kita punya target rohani. Bukan berarti target yang nggak rohani itu nggak penting. Tapi di sini dikatakan kalau kita menabur dalam roh, jadi apa tuh? Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Binasa teman-teman. Dan dari apa nih mana tadi? Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi yang namanya kehidupan kerohanian teman-teman ini adalah
pusatnya ini adalah yang menjadi intinya istilahnya. Kalau kayak matahari, bumi, bintang itu punya yang namanya inti gitu kan. Ketika intinya ini nggak kuat, bintang ini bisa runtuh teman-teman, dia masuk ke dalam dan akhirnya dia akan meledak, mengalami yang namanya Big Bang. Nah begitupun dalam kehidupan kita teman-teman, kita penting banget kita punya target rohani supaya kerohanian kita tuh kuat, fondasi kehidupannya kita kuat. Jadi ketika kita menghadapi masalah seperti apapun yang menghimpit kita, orang-orang yang mau membuat kita kecewa gitu kan, mungkin dengan sengaja pun tidak sengaja gitu kan, itu nggak akan menjadi masalah buat kita karena kita punya fondasi yang kuat, kita punya kerohanian yang kuat gitu kan, yang menopang kehidupan kita gitu kan. Ini Kak Isin punya kesaksian satu lagi, kesaksian yang terakhir sih teman-teman. Kenapa kerohanian itu penting dan menjadi pusat dari kehidupan kita. Jadi waktu itu Kak Isin nggak lama ini sih gitu kan, Kak Isin ngalami yang namanya kecewa gitu kan, sakit hati gitu kan sama seseorang gitu kan. Seumur hidup baru rasanya kayaknya baru kali ini Kak Isin mengalami yang namanya sakit hati. Soalnya dari dulu orangnya tipenya keras kepala teman-teman, Kak Isin tak akui gitu kan. Jadi terserah skarpe, sakarmu, bahasanya apa sih kalau Purwokerto tuh, ya gitulah ya, suka-suka hatinya mereka gitu, mereka mau berbuat apa aku nggak peduli gitu kan. Tipe orang yang keras kepala gitulah, mereka mau keras sama aku, mau jahat sama aku, ya aku tetap cuek, aku mau tetap keras gitu kan, jadi nggak akan berpengaruh gitu kan. Nah tapi ini Kak Isun beda gitu kan, malah kok bisa gitu ya, pertama kalinya ngalami yang namanya kekecewaan, sakit hati itu ke kehidupan korhania Ijen, kehidupan korhanianya Kak Ijen tuh kacau balau, nggak kuat. Kak Ijen nggak lagi kejar hadiratnya Tuhan, Kak Ijen nggak lagi cari Tuhan gitu kan, karena kekecewaan itu Kak Ijen juga jauh dari Tuhan gitu kan. Dan itu nggak cuman berujung pada masalah sakit hati teman-teman, itu berujung sama semua kehidupannya Kak Ijen yang hancur, yang nggak karu-karuan gitu kan. uh, Mau pelayanan aja isinya tiap hari sakit hati, berpikir negatif sama teman-teman pelayanan yang lain, nggak bisa kasih sesuatu yang terbaik buat Tuhan, nggak bisa kasih dengan hati yang murni karena mengasihi Tuhan. Pasti datang, malas, pasti nanti si A gini gini gini, nanti paling si B gini gini gini. Jadi sama semua orang tuh jadi dampaknya negatif gitu loh, nggak cuma sama orang yang membuat kita sakit hati, tapi sama semua orang jadi pikirannya negatif terus gitu kan. Bahkan nggak cuma sama orang-orang teman-teman, bahkan dalam pekerjaannya Kak Ijen jadi kacau balau, eh, nggak uh, pernah nggak pernah ngalami terobosan gitu kan. Dalam usahanya Kak Ijen sendiri juga lesu banget lah, jualan nggak laku apa dan segala macamnya gitu kan. Dan bener-bener nggak tahu lah, heran kok kacau balau banget gitu kan, padahal cuma masalah sakit hati aja gitu kan. Seharusnya kan nggak ngaruh gitu kan, kerja berkat apa semua kan Tuhan sediain gitu, kok bisa ngaruh gitu kan. Nah ini aneh teman-teman, ketika Kak Isin bener-bener akhirnya berdoa menyerahkan semuanya sama Tuhan. Kak Isin bilang, Tuhan aku nggak mau lagi gini, Kak Isin nggak mau lagi sakit hati, aku nggak mau lagi sakit hati, aku mau kasih pengampunan, aku mau lepaskan pengampunan gitu kan. Aku bangun lagi, aku baca Alkitab lagi, kejar Tuhan lagi, cari Tuhan lagi teman-teman. Ketika Kak Isin ngelakuin itu semua, kehidupannya Kak Isin langsung berubah 180 derajat teman-teman. Benar-benar Kak Isin ngalami berkat-berkatnya Tuhan lagi, nggak tahu gimana gitu kan. Jualan Kak Ijen laris banget, bahkan belum pernah Kak Ijen dapat omset segitu banyak selama ini gitu kan. Jadi kan langsung Tuhan angkat luar biasa gitu kan. Dan sekali lagi kalau kita dapat sumbernya yang benar, akar kita sampai di mata airnya yang benar gitu kan, sumber mata air yang benar, itu akan tumbuhnya cepat teman-teman. Jadi penting buat kita punya akar yang kuat, itu tadi kan poin yang kedua juga gitu kan. Nah, ya itulah teman-teman kesaksiannya Kak Ijen gitu kan. Jadi penting untuk kita terus membangun kerohanian kita, punya target yang tinggi buat kerohaniannya kita. Kita punya akar kerohanian yang kuat, punya akar iman yang kuat, sehingga ketika kita dapat sumber yang tepat gitu kan, ketika ada masalah yang menghimpit, ada orang-orang yang membuat kita kecewa, kita nggak lagi mudah dilemahkan, mudah diputuskan harapannya, tapi kita bisa tetap percaya, bisa tetap beriman, tetap semangat. Bahkan Tuhan berkati secara berlimpah-limpah gitu kan, dan bisa kembali bertumbuh dan tertanam di satu gereja lokal yang sudah Tuhan tempatkan Kak Ijen di Semarang gitu kan. Ya itu sih teman-teman. Dan yang terakhir kita baca di Galatia 5, ini ayat penutup teman-teman, ayat yang ke-20 22 bukan ya? Ya, tetap ayat 22 sampai 23. Kita baca deh sama-sama Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23.
Galatia 5 ayat yang 22 sampai 23, 1 2 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin teman-teman. Dan Kak izin berdoa melalui kebenaran firman Tuhan yang dibukakan ini, teman-teman semua jadi sadar gitu ya, bahwa yang namanya masalah, persoalan, pencobaan, pergumulan itu pasti ada. Tuhan izinkan semuanya itu ada. Bahkan orang-orang yang membuat kita kecewa, yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita putus asa, itu pun juga Tuhan tetap izinkan ada di sekitar kita. Bahkan mereka mungkin menghimpit kehidupan kita. Tapi ketika kita tahu cara-caranya, ketika kita punya cara yang benar, ketika kita punya pegang sumbernya yang benar gitu kan, Tuhan Yesus gitu kan, kita tertanam dengan baik, bertumbuh dengan baik, kita punya target rohani yang baik, punya keadaan rohani yang baik. Percayalah teman-teman, mau masalah seberat apapun menghimpit kita, mau orang-orang sejahat apapun sama kita, kita tetap bisa keluar sebagai pemenang dan kehidupan kita bisa berbuah. Seperti yang tadi dikatakan, buah roh itu ada sekian banyak gitu kan, kasih, sukacita dan segala macamnya itu bisa terpancar dari kehidupan kita. Dan ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Tuhan lihat hidup kita berbuah dan Tuhan berkata, oke, kamu silakan masuk ke dalam lumbungku, masuk ke dalam kerajaanku, dan kamu akan tinggal sama aku selama-lamanya gitu kan. Amin. Yuk kita tutup dalam doa firman Tuhan kali ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan bukakan sesuatu yang baru Tuhan buat kami, tentang perumpamaan lalang di antara gandum Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin memang yang namanya si iblis ataupun si jahat Bapa, mungkin mereka nggak pernah tinggal diam Tuhan. Mereka selalu ikut campur dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Mungkin berusaha mengganggu kehidupan kita, berusaha melemahkan iman kita Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan kali ini karena Tuhan bukakan supaya kami nggak menjadi lemah, supaya kami tahu caranya Tuhan, supaya kami keluar sebagai pemenang sekalipun banyak masalah yang menghimpit kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba-Mu ini berdoa buat setiap anak-anak muda-Mu, zona orang-orang muda yang ada di GPT Sejahtera Allah Purwokerto Tuhan. Biarlah setiap anak-anak muda-Mu ini diberkati dengan kebaikan yang daripada Tuhan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Biarlah mereka punya target-target rohani yang agresif Tuhan, supaya mereka boleh bertumbuh secara dahsyat Bapak, bisa membawa Purwokerto kepada pemulihan Bapak, bisa membawa gereja GPT menjadi dahsyat dan luar biasa untuk menjangkau jiwa lebih banyak lagi Tuhan. Dan hidup mereka boleh benar-benar berbuah ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, didapati kehidupan mereka berkenan. Mereka boleh masuk ke dalam kerajaan-Mu Bapa, karena buah-buah yang mereka hasilkan itu baik dan bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.